Biarlah seperti pujian kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup kami. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan menjamah setiap hidup kami. Kami umat-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan, tetapi kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Kami punya Engkau ya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Itulah alasan bagi kami ya Tuhan, kalau pada saat sore malam hari kami senantiasa bersyukur dan bersyukur, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Kalau Engkau telah naik ke surga ya Tuhan, untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kami orang-orang kudus-Mu, maka saat ini ya Tuhan kami terus-menerus memperbarui hidup kami untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan mendapatkan kami hidup kudus tetap bercacat di hadapan-Mu. Biarlah Engkau mendapatkan kami hidup benar ya Tuhan bersama dengan Engkau dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan yang baru, berikan kami pengetahuan yang baru ya Tuhan, sehingga kami mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami, sehingga Engkau mengubahkan setiap hidup kami ya Roh Kudus, membawa hidup kami kepada kehidupan yang sejati, kehidupan yang adil, bijaksana di hadapan Tuhan, dan yang tak bercacat dan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat sore malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kebenaran kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan, karena Engkau bermurah hati kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat sore malam hari ini, inilah kami hamba-hamba-Mu beserta dengan umat-umat-Mu yang ada di rumah pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima, yang kami dengarkan pada saat sore malam hari ini, untuk menjadi rema, untuk menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, yang mampu mengubahkan hidup kami dan mampu memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami Tuhan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Kenapa saudara? Karena kita percaya ketika Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, ketika Tuhan Yesus telah membela kita di atas kayu salib, sehingga kita pada saat ini Tuhan, saat ini kita bisa ada sebagaimana ada di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara kita di dalam kehidupan yang penuh dengan kelemahan, dengan segala keterbatasan saudara, tetapi saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Amin saudara. Saya percaya saudara yang ada di rumah pada saat ini pasti berkata amin saudara. Jadi saudara, pada saat ini kalau kita melihat saudara, bahkan merenungkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 3 hari yang lalu kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga saudara. Dan ada banyak hal saudara yang dijelaskan kepada kita. Bahkan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, manfaat daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga saudara. Kalau saudara pada saat hari Kamis yang lalu sudah mencatat, bahkan merenungkan firman Tuhan ini yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita saudara. Yang pertama saudara, tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk menjadi perintis bagi kita saudara. Ingat bahwa Yesus merintis tempat bagi kita. Yang kedua saudara, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita saudara. Dan yang ketiga saudara, Yesus naik ke surga untuk mengutus penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan yang keempat saudara, Yesus naik ke surga
supaya kita menerima kuasa saudara. Dan yang terakhir saudara, yang kelima saudara, Yesus naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita. Adakah kita berdoa untuk Tuhan? Adakah kita berdoa untuk sesama kita saudara? Sementara Yesus pada saat ini dia sedang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tetapi saudara, satu hal pesan yang saya dapat di pemberitaan firman Tuhan ini yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita pada hari Kamis yang lalu saudara. Yang pertama saudara, kita sebagai orang yang siap, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan yang siap untuk berjaga-jaga saudara, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama saudara yang saya catat di sini adalah kita harus setia sampai mati. Saudara, adakah saudara setia sampai hari ini? Yang kedua saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau orang lain masih menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, saya katakan kita bukan lagi di level itu saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin saudara. Saya percaya bahwa setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, karena kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Seterusnya saudara, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Itu bagian yang ketiga. Dan keempat saudara, kita harus mencatat suara Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Jadi saudara, di dalam hal ini saya percaya bahwa saudara sampai hari ini orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan tidak bosan-bosannya saudara pasti menanti-nantikan. Kalau orang dunia berkata pekerjaan yang membosankan itu adalah menunggu saudara, bahkan menanti-nantikan. Tetapi saudara, kita tidak pernah bosan menanti-nantikan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Yesus, maka Roh Kudus menjadi penghibur bagi kita, sehingga kita saudara menjadi kuat untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat sore hari ini, kenapa saya hari ini mengangkat tema bagi kita saudara? Kita harus benar atau hidup benar di hadapan Tuhan saudara. Jadi saudara, untuk menjadi orang benar itu saudara tidak mudah saudara. Jadi saudara, kita harus siap menderita. Kita harus sabar untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada berbagai rintangan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan saudara. Tetapi saudara, saya percaya kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah saudara. Kenapa saudara? Karena kita mengandalkan Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, saya akan membagikan kepada kita seri pada sore hari ini saudara. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 17. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Saya baca kepada kita saudara. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Tetapi itu jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi saudara, hari ini saya akan mengangkat tema bagi kita saudara, hidup benar bersama dengan Kristus saudara. Kenapa saya mengangkat tema ini saudara? Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, bahkan orang-orang Kristen yang setia mengikut Tuhan Yesus saudara.
Kita harus menjadi orang benar, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Kalau firman Tuhan berkata pada sore hari ini, berkata kepada kita, saudara, dan siapakah yang berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin berbuat baik? Saya katakan ya, saudara, ini kehendak Tuhan, ini hatinya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan itu pikirannya positif, saudara. Kalau dia melakukan kebenaran, maka dia pasti berharap orang itu pasti menerima kebenaran itu, saudara. Tetapi saudara, kenyataan atau realita pada hari-hari ini, bahkan sekalipun orang-orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, yang tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, mereka tidak mengenal hal ini, saudara. Dikatakan, dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, saudara. Mungkin secara rohani kita berpikir, saudara, bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka seseorang itu akan menerima. Tetapi saudara, sesuai dengan realita atau keadaan yang kita hadapi, saudara, cobalah saudara, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, coba sampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa respon jiwa-jiwa pada hari ini? Seperti apa respon anak-anak Tuhan pada hari ini, saudara? Seperti apa respon jemaat-jemaat Tuhan sampai hari ini, saudara? Saudara, umat-umat Tuhan, bahkan yang sudah diselamatkan pun, saudara, mereka tidak siap menerima kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, mereka akan membenci. Maka itulah sebabnya dikatakan di ayat 14, saudara, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia, saudara. Ini suatu ayat yang memberikan semangat bagi kita orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang masih setia sampai hari ini, anak-anak Tuhan yang sampai hari ini masih setia mengikut Tuhan. Jangan pernah berhenti melakukan yang baik, jangan pernah berhenti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada upah kita sekalipun kita menderita, sekalipun keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Tetapi saudara, yang harus kita ketahui bahwa ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita hidup di dalam kebenaran, percayakan kuasa Tuhan, percaya kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memiliki upah yang besar daripada surga, saudara. Upahnya, saudara, keselamatan, saudara, menjadi ahli waris kerajaan surga, saudara. Jadi saudara, jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, saudara. Kalau saudara hari ini mengambil suatu keputusan bahwa saudara menjadi orang benar, yang hidup benar bersama dengan Kristus, saudara, maka saudara, satu hal yang saudara lakukan, jangan pernah takut terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya saudara, jangan takut terhadap apa yang ditakuti oleh orang-orang dunia, karena Tuhan adalah pembela kita, saudara. Amin. Jangan pernah takut apa yang ditakuti oleh orang-orang dunia, saudara. Mereka akan takut dibenci oleh saudara mereka. Mereka takut dibenci atau takut dipisahkan dengan mereka, saudara, atau tidak diterima, ditolak, saudara, atau takut kehilangan harta, atau takut kehilangan jabatan, saudara, kedudukan, bahkan segala sesuatu yang dunia, saudara. Tetapi saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadi orang benar yang bersama dengan Kristus Tuhan Yesus, saya percaya saudara tidak pernah gentar, tidak pernah takut, karena saudara ada pembelanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 118 ayat 6, 7 dan 13, saudara, dikatakan di sana, saudara, Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku, saudara. Jadi saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, jangan pernah takut saudara dibenci oleh saudara-saudaranya saudara. Jangan pernah takut kehilangan segala sesuatu, saudara, karena ada Allah yang membela kita. Kalau dikatakan di sini Tuhan di pihak kita, saudara, ya, apakah yang dilakukan manusia terhadap kita, jangan pernah takut, saudara, karena Tuhan membela kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan di pihakku, menolong aku
Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Itu di ayat 7 saudara. Jadi saudara, kenapa kita menganggap rendah orang yang membenci kita ketika kita bersama dengan Tuhan? Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus ketika dia disiksa, ketika dia diderita saudara, maka dia berkata, ampuni mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat saudara. Jadi saudara, ketika saudara hidup benar bersama dengan Kristus, maka saudara tidak pernah takut saudara. Tidak pernah takut terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Roma 8 ayat 13b dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita saudara? Bahkan di ayat 34 saudara dia berkata bahwa Allah itu adalah pembela kita. Jadi saudara jangan pernah takut apa yang orang dunia takutin. Jangan pernah takut saudara. Kalau saudara dibenci oleh dunia, orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu hal biasa saudara. Jangan hanya karena orang membenci saudara, hanya karena masalah-masalah di antara saudara-saudara kita meninggalkan iman kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan saudara. Tetapi kita tetap menjadi orang yang setia saudara. Bagaimana kita menjadi orang setia? Kita harus minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sekalipun kita sudah menerima Roh Kudus itu saudara, tetapi saudara kita tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu memenuhi setiap hidup kita. Makanya dikatakan saudara di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 saudara, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya saudara. Saudara, kalau di dunia ini dikatakan dunia tidak mengenal Allah, yang perlu kita ketahui bahwa dunia ini dijadikan oleh Tuhan, maka dunia ini tidak mengenal Dia saudara. Jadi saudara, kalau kita juga berpihak kepada kebenaran, kalau dunia ini, orang-orang dunia tidak mengenal kita atau tidak menganggap kita, maka itu adalah hal yang biasa. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 ini, ia telah ada di dalam dunia dan dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba bayangkan saudara, dunia ini diciptakan oleh Tuhan, sementara dunia berkata, saya tidak mengenal Engkau Tuhan. Betapa kasihan, betapa sedihnya Tuhan kita saudara, ketika dia melihat dunia ini membenci Tuhan, membenci penciptanya saudara. Demikian juga orang-orang yang dibentuk, bahkan yang diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat saudara, dari debu tanah. Kalau mereka sampai hari ini tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak berkuasa, tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan mujizat-mujizat Tuhan saudara, tidak percaya dengan karya atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka ingat bahwa ketika saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, itu hanya karena Tuhan berfirman, maka manusia itu akan jadi. Jadi saudara jangan heran kalau dunia membenci saudara ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pencipta aja saudara, yang menciptakan dunia ini, menciptakan manusia mereka benci, apalagi kita yang sesama ciptaan Allah saudara. Jadi saudara sudah jauh beda. Kalau dikatakan tadi di ayat 13 itu, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu berbuat baik? Apakah bukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan manusia di atas bumi ini saudara? Apakah itu bukan perbuatan baik? Tetapi kenapa manusia masih tidak mau mengenal Tuhan? Kenapa manusia tidak menganggap kuasa-kuasa Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan mereka? Kenapa saudara? Karena dunia telah dibutakan oleh kuasa-kuasa kegelapan saudara. Maka saudara, kalau dengar itu peperangan rohani, pelepasan itu, apa itu acara pelepasan, saudara terima saja, karena itu adalah untuk keselamatan saudara. Ada banyak jemaat-jemaat yang masih belum menerima ini saudara. Apa itu pelepasan? Tidak ada di dalam Alkitab saudara. Jadi saudara ingat apa yang ada dilakukan di dalam pelepasan itu. Kalau saudara mengikuti pelepasan, pasti yang dilakukan di dalam itu saudara, pengakuan atas dosa. Apakah tidak ada di dalam firman Tuhan? Halo umat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, dengarkan ini baik-baik dan catat di dalam hatimu saudara.
Semua kebenaran firman Tuhan itu berasal dari Allah. Tidak ada yang berasal dari manusia, saudara. Kalau ada firman Tuhan yang berasal dari Bapak Gembala atau berasal dari hamba-hamba Tuhan, silakan saudara protes. Halo saudara. Tetapi saudara, selagi masih kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, jadilah taat. Tunduklah atas kebenaran firman Tuhan. Karena saudara dan saya diciptakan hanya karena Tuhan berfirman. Hanya oleh perkataan Tuhan maka segala sesuatunya akan jadi. Jadi saudara, apa yang saudara pertahankan sampai hari ini? Atau tidak tahukah kamu saudara bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Tuhan? Hidup saudara, nafas saudara itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang masih kita pertahankan? Kenapa saudara tidak percaya akan kuasa Tuhan? Kenapa saudara tidak percaya pemberitaan kebenaran firman Tuhan? Inilah sifat-sifat orang dunia saudara. Kalau dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu, saudara. Jadi saudara, kalau kita mengeluh dengan berbagai tantangan, saudara ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu disiksa, menderita karena kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus mati, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, saudara. Dia tidak pernah hitung-hitungan sama kita, saudara. Dia tidak pernah, oh aku sudah menderita karena kalian, maka saya tidak mau lagi mempersiapkan tempat bagi Anda, saudara. Tetapi saudara, karena Tuhan itu mengasihi kita, sampai hari ini Tuhan tidak pernah berkata kepada kita ketika kita datang kepadanya, Dia akan menolak kita, saudara. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, saudara. Maka saudara, bukalah hatimu. Bukalah hatimu, hai kamu jiwa-jiwa, bahkan orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang belum percaya akan kuasa-kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Bukalah hatimu. Sadar bahwa kuasa kegelapan sedang mengikat saudara. Datanglah di tempat ini supaya saudara dilepaskan. Amin saudara. Kalau saudara merindukan itu, maka saudara akan datang. Kenapa saudara? Karena mau dilepaskan dari kuasa kegelapan. Makanya saudara, di dalam hal ini saudara, ya saudara, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan sebagai pencipta bagi kita, hargai itu saudara, hargai. Maka untuk itu saudara, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran. Sekalipun banyak orang yang menakut-nakuti kita saudara, bahkan saudara, banyak situasi keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetap cari kebenaran, tetap lakukan kebenaran Allah, tetap hidup benar bersama dengan Kristus. Karena saudara, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, kita ditemukan di dalam keadaan berdosa, saudara. Tetapi saudara, hendaklah kita ditemukan oleh Tuhan ketika kita di dalam keadaan kudus dan tak bercacat di hadapan. Maka saudara, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini hari ini, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, ayat 15 saudara, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap orang-orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, saudara. Jadi saudara, yang kedua saudara, dari kehidupan yang hidup benar di hadapan Tuhan, atau hidup benar bersama dengan Kristus, orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Dikatakan di ayat 15 ini, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya saudara, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, kalau saudara mau hidup benar bersama dengan Kristus, kuduskanlah hidup kita. Orang-orang kudus saudara, tentu saudara orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang kudus saudara, tentu mereka adalah hidup di dalam buah-buah roh, saudara. Maka saudara, kalau dikatakan Tuhan hari ini kepada kita, kuduskanlah kamu, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Maka lakukan itu. Ya, tidak ada perdebatan, tidak ada perlawanan di situ, saudara. Kalau saudara melawan firman Tuhan, engkau sendiri berhadapan dengan Tuhan. Kalau engkau saudara menentang firman Tuhan, maka saudara langsung berhadapan dengan Tuhan, bukan sama manusia, saudara. Jadi saudara ingat, jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, saudara, siapa yang meremehkan firman Tuhan, maka ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang mau menanggung akibat, saudara, dengan segala ulah kita, saudara, dengan segala kesalahan-kesalahan kita, pemberontakan kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, renungkan ini baik-baik, saudara. Kalau saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, maka engkau akan memiliki hal-hal yang saya catat ini, saudara. Yang pertama, saudara, kalau engkau mau hidup kudus bersama dengan Kristus Yesus, yang pertama, saudara, kita harus taat terhadap Roh Kudus. Kita taat terhadap Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Tanpa Roh Kudus, saudara, di dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah mengenal Allah. Tanpa Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita, maka kita tidak pernah mengenal apa yang namanya kebenaran itu. Tanpa Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita tidak pernah hidup dalam kebenaran, saudara. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu yang memimpin kita. Ketika kita melakukan kesalahan, menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Roh Kudus Tuhan menginsafkan kita. Itu bagian-bagian daripada pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang menuntun kita, yang memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Sebelum kita sampai di situ, saudara, dia menyatakan kepada kita. Dia memberitahukan. Kenapa, saudara? Roh Kudus bersahabat dengan kita. Jadi, saudara, kalau saudara mau hidup di dalam kekudusan, jadilah orang taat. Hiduplah dalam Roh Kudus, ya, hargai Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan kita, tetapi kita yang tidak peduli, saudara. Apa kata hati kita? Apa kata Roh Kudus? Kita tidak hiraukan, kita tidak pedulikan, saudara. Sehingga, saudara, lama-kelamaan kita menjadi orang yang memadamkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga, saudara, mau berbuat dosa kek, mau berbuat kesalahan kek, itu suka-suka kita. Kenapa, saudara? Roh Kudus lagi tidak berkuasa bagi kita. Dia tidak mau lagi menuntun kita, karena Tuhan itu tidak mau kompromi dengan dosa. Roh Kudus tidak mau kompromi dengan dosa. Jadi, saudara, jangan sampai Roh Kudus meninggalkan kita. Ya, selagi kita diberikan kesempatan sampai pada sore hari ini, biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kita menjadi orang taat dan tunduk kepada setiap perintah Tuhan. Jangan pernah menentang kebenaran-kebenaran Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, saudara, hidup kudus. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang 8, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka dapat melihat Allah, saudara. Hidup dalam kekudusan, saudara, diawali daripada hati yang suci. Hidup yang saleh, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita memiliki hati yang suci, memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahkan persekutuan dengan Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat apa yang dimaksud, bahkan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Itulah ciri-ciri daripada orang yang kudus, saudara. Yang keempat, saudara, ketiga, saudara, hormat dan takut terhadap firman Tuhan, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak orang Kristen yang kurang percaya. Mereka mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka meremehkan firman Tuhan. Mereka tidak taat, mereka tidak hormat terhadap firman Tuhan. Mereka pikir firman Tuhan ini adalah hanya cerita dongeng. Tetapi, saudara, firman Tuhan itu adalah ilham dari Allah, saudara. Makanya ingat, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan berkata, siapa yang meremehkan firman Tuhan, maka dia akan menanggung akibatnya. Jadi, saudara, kita tidak bisa ngapa-ngapain di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan melihat segalanya. Kita tidak bisa memberikan alasan, Tuhan, saya nggak melakukan itu, Tuhan. Tuhan tahu, saudara. Makanya dikatakan,
hormat dan takut terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara, engkau dapat disembuhkan. Ketika Tuhan berfirman, bersabda, engkau akan dipulihkan. Ketika Tuhan berkata, saudara, atau memberikan perintahnya, maka engkau akan diberkati. Engkau akan dipulihkan, engkau akan dikuatkan. Itu semua karena firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah suaranya Tuhan, perintahnya Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau akan dipulihkan, maka engkau akan dipulihkan. Makanya saudara jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Saudara, jangan hanya pada waktu kita membutuhkan Tuhan baru kita percaya firman Tuhan. Tetapi saudara, kita percaya firman Tuhan, hormat dan tunduk kepada otoritasnya Tuhan atau firman Tuhan yang berkata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu, saudara, bahwa firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, saudara? Bagaimana kita mengetahui rahasia-rahasia Kristus yang tersembunyi? Bagaimana kita mengerti rahasia-rahasia Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Jangan cari kemana-mana, saudara. Di dalam firman Tuhan dia berkata, saudara, dikatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga, saudara. Ini bagaimana cara kita melihat rahasia-rahasia Kristus yang tersembunyi, saudara. Dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, saudara. Maka saudara, bagaimana kita melihat rahasia Kristus itu di dalam kehidupan kita? Hanya dengan cara membaca. Makanya saudara, guru yang tidak pernah marah itu adalah buku, saudara. Alkitab, saudara, tidak pernah marah. Jadi saudara, ketika kita membacanya, ada banyak nasihat, ada banyak perintah, ada banyak ketetapan-ketetapan Tuhan di dalamnya yang seharusnya kita lakukan dan yang seharusnya tidak kita lakukan. Bagaimana kita mengetahui semua ini, saudara? Supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Baca firman Tuhan. Ini Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus. Makanya saudara, bisa sesama kita hamba-hamba Tuhan, mungkin itu para pendeta, saudara, bisa salah menafsirkan, tetapi firman Tuhan, Alkitab tidak pernah salah, saudara. Makanya saudara, ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita atau dasar daripada kehidupan kita adalah firman Tuhan. Jadi saudara, yang hidup di luar dasar atau hidup di luar firman Tuhan, maka tidak ada jaminan, saudara. Ya, termasuk aturan-aturan nenek moyang kita. Ya, itu aturan manusia, aturan Tuhan yang kita lakukan. Kita lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Kita hanya melakukan dan taat setia melakukan semua perintah Tuhan yang dia lakukan bagi kita. Semua perintah Tuhan yang dia katakan bagi kita. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan itu selagi masih ada kesempatan. Itulah saudara, kalau kita mau hidup kudus, hormat dan takut terhadap firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Artinya saudara, ada banyak orang yang pintar ngomong firman Tuhan tetapi tidak mengalami, saudara. Jadi saudara, yang jelas itu saudara berkata tetapi melakukan. Jadi saudara, ini ada salah satu ilustrasi, saudara, seperti bebek dan ayam, saudara. Kalau bebek bertelur, dia berkata-kata sambil bertelur, saudara. Tetapi ayam, dia bertelur dulu, baru dia berkata-kata. Saudara, artinya saudara, ada juga yang seperti bebek, ada juga yang seperti ayam. Dia bertelur dulu, baru dia berteriak, saudara. Artinya dia melakukan dulu, baru berteriak, saudara. Tetapi saudara, ada juga seperti bebek, saudara. Dia bertelur sambil berteriak. Jadi saudara, itu tidak ada yang salah, saudara. Karena semua itu masing-masing cara, saudara. Kalau saudara berkuak-kuak mungkin di medsos tanpa ada kenyataan, saudara, itu dikenal sebagai hamba Tuhan. Tidak dikenal bahwa dia itu hamba Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu tidak lebih daripada bebek dan ayam, saudara. Makanya saudara, ini menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, bahkan hanya asal bunyi.
Ya, saudara, tetapi menjadi pelaku. Dan kelima, bagian yang kelima daripada kekudusan hidup saudara, memiliki buah-buah roh, seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Saya percaya bahwa ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Mungkin hampir semua khotbah Bapak Gembala keluar ayat ini, saudara. Saudara, kalau tidak nyangkut satu pun, saudara keterlaluan. Umat Tuhan keterlaluan. Jadi saudara, jangan anggap bahwa semua suara ini yang keluar memberitakan firman Tuhan kepada saudara, umat-umat Tuhan yang ada di rumah hari ini, itu adalah gratis. Sekalipun itu gratis, tetapi itu pemberian Tuhan, saudara. Jadi saudara, hargai itu. Hargai itu, saudara. Entah berapa lama dia mempersiapkan khotbahnya, firman Tuhan itu, dan dia doakan untuk disampaikan kepada kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Hargai itu, saudara. Lakukanlah itu, jadikanlah itu gaya hidup saudara, supaya kita memiliki karakter yang seperti Kristus. Dan yang ketiga, saudara, di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saudara, bagian yang ketiga, siap sedia pada segala waktu dengan lemah lembut, saudara. Dikatakan tadi di ayat 15 ini, saudara, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Tetapi supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Poin yang ketiga, terakhir, saudara, dikatakan di sini, siap sedia pada segala waktu dengan lemah lembut, saudara. Artinya, saudara, ini berbicara tentang tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jiwa-jiwa saudara. Makanya di dalam Yakobus itu dikatakan, saudara, janganlah banyak orang yang mau menjadi guru, saudara. Kalau saudara hanya mau menjadi guru, atau seperti saya yang berdiri di hadapan ini, kalau saya hanya banyak ngomong terhadap saudara, lakukan ini, lakukan itu, tetapi saudara saya tidak melakukan, maka itu adalah perkataan saya sendiri yang menjadi hakim bagi saya. Dia menghakimi saya, saudara. Saya sendiri yang menghakimi saya. Jadi saudara, kalau dikatakan siap sedia, bagaimana saudara mempertanggungjawabkan iman saudara, pengharapan saudara kepada setiap jiwa yang bertemu dengan saudara? Bagaimana mempertanggungjawabkan iman saudara terhadap keluarga besar saudara, atau terhadap saudara-saudaranya saudara? Nah, banyak saudaranya. Jadi saudara, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, katanya orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tetapi saudara, kehidupan kita tidak seperti yang dilihat, saudara. Jadi saudara, dikatakan di sini, bagaimana kita siap sedia dalam segala waktu ini. Yang pertama, kita harus menjadi jawaban bagi mereka yang belum mengenal Allah. Artinya saudara, jangan sampai kita diseret dan dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada banyak kejadian ini, saudara, terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat sore malam hari ini, perhatikan ini. Apalagi pada saat ini COVID-19, virus corona, saudara. Jangan menjual Yesus atau iman saudara hanya karena 5 bungkus Indomie. Jangan saudara meninggalkan Tuhan Yesus atau ibadahmu hanya karena 1 karung beras yang 10 kilo, saudara. Jadi saudara, inilah bagaimana kita itu mempertanggungjawabkan setiap iman kita, pengharapan kita itu di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Jadi saudara ingat, ketika saudara berkesusahan, berdoalah sama Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Ia selalu ada bagi kita. Ingat janji Tuhan itu ya dan amin. Tepat pada waktunya. Ya, jangan meminta yang merupakan keinginan, tetapi minta yang apa merupakan kebutuhan kita, saudara. Apa yang lebih banyak di dalam kehidupan manusia ini adalah keinginan, bukan kebutuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tahu bahwa mana
keinginan dan mana kebutuhan. Ketika menjadi itu adalah kebutuhan utama di dalam hidup kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara. Dia pasti memberikan saudara dengan caranya Tuhan. Tetapi saudara, ada banyak juga orang diberkati, tetapi mereka lupa kepada si pemberi berkat saudara. Mereka terlena dengan berkat Tuhan, mereka lupa dengan pemberi berkat saudara. Jadi saudara, siap sedia di dalam hal ini. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan kita di hadapan Tuhan dengan lemah lembut. Jangan emosi saudara, jangan marah karena keadaan, jangan marah karena situasi, tetapi kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ada banyak orang marah dengan situasi hari-hari ini, COVID-19, ada banyak orang marah. Tetapi saudara, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuat jalan menuju kebinasaan bagi mereka. Ya saudara, makanya saudara hati-hati. Umat Tuhan, GBI MH Tamrin nomor 75 Dumai, hati-hati dalam hal ini. Bagaimana kesiapan kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang hidup benar bersama dengan Kristus. Perhatikan keadaanmu saudara, perhatikan keadaan kita. Jangan terlena, jangan terbawa arus dengan situasi, tetapi ingat hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga saudara, kita harus membela kebenaran yang kita percayai dan yang kita yakini, karena itu yang mengubah hidup kita. Kadang-kadang saudara, kita tidak bisa membela kebenaran Tuhan ini sekalipun kita tahu bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan, karena kita belum mengalaminya saudara. Tetapi saudara, kalau saudara sudah mengalaminya, kata orang dunia sekalipun kepala ini pecah, kebenaran tetap kebenaran, karena kita sudah mengalaminya. Yang penting saudara, jangan berdasarkan kebenaran kita. Semua ada dasarnya. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan yang kita alami saudara. Jangan juga kita ceritakan yang kita tidak alami saudara. Makanya nanti kita diombang-ambingkan, ya kita tidak bisa mempertahankan. Kenapa? Karena kita belum mengalaminya saudara. Kalau kita sudah mengalaminya, maka kita memiliki kepercayaan, keyakinan yang kokoh saudara. Kenapa saudara? Karena seperti di dalam Roma 1 ayat 16-17, kenapa dikatakan itu Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya saudara? Karena saudara, kekuatan Allah yang dimaksud di sini, Tuhan Yesus Kristus telah mati, dikubur, hidup dan bangkit kembali saudara. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain daripada Tuhan. Makanya dikatakan kekuatan Allah saudara. Kekuatan Allah itu hanya Dia yang mati, dikubur dan bangkit kembali. Makanya dikatakan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara, kalau Tuhan berjuang bagi kita sampai hari ini, membela kita benar-benar saudara, menyelamatkan kita, hargai semua jeripaya Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Siap sedia, jangan menjual Tuhan, jangan meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan lagi saudara, bersaksi tentang pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bersaksi tentang pengalaman pribadi ini saudara, apa yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Saya rasa kalau masalah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, belajarlah dari Bapak Gembala kita. Udah banyak pengalamannya saudara bersama dengan Tuhan. Ya, kalau istilah dunia udah banyak makan garam. Jadi saudara, belajarlah. Ya, kita yang masih muda-muda ini belajar kepada orang tua. Jangan menganggap diri pintar. Saudara, ilmu yang lebih berharga itu adalah pengalaman, bukan pengetahuan. Ya, orang bisa pengetahuannya sampai ke langit, tetapi pengalamannya sedikit, nol saudara. Jadi saudara, belajar dari pengalaman hidup yang lebih tua daripada kita, apalagi hamba Tuhan. Seterusnya saudara, ujung-ujungnya juga, yaitu yang kelima, kalau kita siap sedia pada segala waktu saudara memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya saudara. Jadi saudara, kalau ada orang meminta pertanggungan jawab kepada kita, aku mau belajar ini firman Tuhan ini, apa maksudnya? Kita harus siap sedia. Ya, jangan ceritakan kepada mereka, aku lagi gak ada beras di rumah saudara. Jangan ceritakan itu. Tetapi saudara, beritakan firman Tuhan. Itu bukan alasan bagi kita untuk menolak setiap pemberitaan firman Tuhan.
Makanya dikatakan, baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Amin. Beritakan firman Tuhan saudara. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita, saudara-saudara. Setelah Yesus naik ke surga, di dalam Yohanes 14 ayat 3, dia berkata, saudara, aku akan segera kembali dan membawa kamu ke tempat di mana dia berada, saudara. Saudara, kita lagi menantikan itu, saudara. Jadi saudara, ketika kita lagi menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk membawa kita datang kepadanya, maka hiduplah benar bersama dengan Kristus. Yang pertama tadi, jangan takut terhadap orang-orang dunia yang tidak setuju dengan kita. Yang kedua, saudara, tetap kuduskanlah Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, siap sedialah pada segala waktu dengan lemah lembut. Oleh karena itu, saudara, untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan benar, sungguh-sungguh, jangan takut dan gentar, karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan adalah pembela bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali
Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Roh Kudus yang hidup, tuntun kami, persiapkan setiap kami ya Tuhan, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu, untuk sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan dan merendahkan diri di hadapan hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Berdoa di hadapan-Mu Tuhan, lepaskan pengurapan-Mu bagi setiap umat-Mu, supaya mereka menjadi umat yang setia dan taat kepada Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang benar, sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh buah-buah Roh ya Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa memberikan pertanggungan jawab pada saat kami Tuhan memiliki pengharapan dan iman kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, meteraikan teguhkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat-Mu ya Tuhan, yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, Engkau meteraikan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memberikan hati kami, ketika kami mencari Engkau dalam hidup kami, maka Roh Kudus yang selalu memimpin dan menuntun kami, bahkan menginsafkan kami Tuhan ketika kami menyimpang ke kiri dan ke kanan, membawa kami kepada jalan yang benar, jalan yang bijaksana di hadapan Tuhan, jalan yang adil bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap keterikatan dunia, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bahkan roh-roh jahat yang ada di dunia yang gelap ini, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, Roh Kudus-Mu yang ajaib yang menuntut kami hamba-hamba-Mu, menuntut kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak meninggalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, sampai Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapatkan kami dengan iman ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, sebagai gembala bagi kami, yang menuntun, yang memimpin kami Tuhan, yang mengarahkan kami, membimbing kami kepada jalan yang benar, melayani bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang, Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang berkelimpahan, bahkan berkat-Mu yang Tuhan berkelimpahan atas mereka. Segala pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, Engkau berkati keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang tidak senang dengan pelayanan mereka, dengan usaha mereka Tuhan, kami ikat, kami tolong, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat pembinaan rohani kami di Rayon 12 ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Engkau pakai secara luar biasa, Engkau pakai Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Bahkan bilangan-bilangan keluarga, bilangan-bilangan pelayanannya, bahkan semua Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati juga pembina rohani kami Paniko di Jakarta ya Tuhan, beserta wakil dan bilangan pelayanannya. Semua bilangan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Tuhan, Engkau semakin pakai Tuhan, Engkau semakin menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Bahkan biarlah mujizat-mujizat-Mu terjadi ya Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Nama-Mu semakin ditinggikan dan nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kota kami, kota Dumai, bahkan kota di seluruh bangsa ini ya Tuhan Yesus. Bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah-daerah, pulau-pulau Tuhan. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau lindungi di dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini ya Tuhan Yesus terjadi virus corona COVID-19, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan, biarlah belas kasih-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Sembuhkan virus corona ini Tuhan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan, dengan leluasa Tuhan memuliakan Engkau ya Tuhan, sehingga jiwa-jiwa bisa beribadah kembali di gereja-gereja-Mu yang sedang tutup
hari-hari ini karena virus corona ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa merindukan kasih karunia Tuhan, merindukan ibadah bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan mereka merindukan mujizat daripada Tuhan. Mereka merindukan Tuhan, pengurapan-Mu daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka Tuhan memiliki kekuatan yang baru di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa buat para keamanan yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan Engkau berkati. Kau pakai mereka Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Maka sebagai benteng di bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan bagi mereka. Berikan kesehatan bagi mereka. Bahkan berikan otoritas kuasa daripada Engkau Tuhan. Sehingga mereka bisa Tuhan Yesus menjalankan tugas mereka dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dari tempat ini kami berdoa buat bangsa pilihan Allah, umat Israel ya Tuhan. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Berkati di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin Engkau pakai, semakin Engkau nyatakan kuasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita ke arah surga. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus Yesus dan yang mengasihi Tuhan. Bawalah berkat-berkat kasih damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Selamat malam.